Gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-55, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan masuk pada pembahasan ke-56, babun ma jaa fil law. Bab tentang ucapan atau perkataan law. Law artinya adalah seandainya. Dan perkataan law, seandainya, ini merupakan perkataan yang sering diucapkan oleh seorang hamba dalam kehidupannya sehari-hari. Dan latar belakang ucapan law ini berbeda-beda. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa ucapan seandainya dalam kehidupan ada yang dilarang dan ada yang tidak dilarang. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan, jika seandainya, ini jenis yang pertama, jika seandainya ucapan seandainya, law, seandainya digunakan untuk menentang sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini perkara yang diharamkan dalam syariat. Contohnya apa yang disebutkan oleh para ulama dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 168, di mana orang-orang munafik berkata, "Lau ata'una ma qutilu. Lau ata'una ma qutilu." Jika seandainya mereka mentaati kami atau mengikuti saran dan usulan kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Nanti insyaallah poin ini akan kita lebih jelaskan tatkala penulis membawakan dalil dari surat yang mulia ini dalam pembahasan, di mana intinya orang-orang munafik saat itu mengatakan, menentang ketentuan dan keputusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, di mana mereka berkata, "Lau ata'una," jika seandainya mereka mengikuti saran dan usulan kami,
dan tidak mengikuti apa yang diputuskan oleh Muhammad, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Jadi kalimat seandainya di sini diucapkan oleh mereka, latar belakangnya adalah al-i'tirad 'ala syara', menentang apa? Syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kalimat seandainya di sini tentunya diharamkan, tidak boleh, karena seorang muslim, seorang muslimah mesti tunduk dan taat, istislam, menerima semua ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, dan ini yang kedua, kalimat lau seandainya itu diucapkan fil i'tirad 'alal qadar, menentang takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menentang takdir atau ucapan seandainya seakan-akan diucapkan dengan latar belakang menentang atau menolak takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan ini juga diharamkan dalam syariat. Para ulama kita mencontohkan dalam kasus yang sama, mereka berkata dalam surat Ali Imran ayat 156, dan ini masih berkaitan dengan perang Uhud. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu." Di mana sebagaimana kita maklumi dalam sejarah bahwa di perang Uhud kaum muslimin terbunuh dari mereka sebanyak 70 orang sahabat. Ya, 70 orang sahabat. Di mana para ikhwah dan akhwat, orang-orang munafik mengusulkan agar perang yang dilakukan khususnya di perang Uhud itu tidak dilakukan dengan sistem perang terbuka. Orang munafik mengusulkan perang Uhud dilakukan dengan sistem perang kota. Artinya kaum muslimin bertahan di dalam kota, kemudian orang musyrik masuk ke dalam kota Madinah, kemudian dilakukan jebakan dan jebakan. Akan tapi setelah dilakukan rapat oleh Nabi SAW dan para sahabat, diputuskan perang terbuka, di mana disambut pasukan kafir yang datang dari Mekah di luar Madinah, atau di luar kota Madinah, tepatnya di daerah Gunung Uhud. Kemudian terjadi hal yang terjadi, di mana 70 sahabat terbunuh. Maka mereka kemudian mengatakan, jika seandainya mereka mengikuti apa yang kami katakan, saran yang kami sampaikan, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Niscaya mereka tidak akan kalah, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Seakan-akan mereka mengatakan, ya, bahwa jika seandainya mereka berperang di dalam kota sebagaimana yang kita perintahkan, yang sebagaimana yang kita usulkan, niscaya takdir buruk itu tidak akan terjadi pada mereka. Ini kalimat seandainya diucapkan seakan-akan menolak dan menentang apa? Takdir ketentuan Allah SWT. Ini juga diharamkan dalam syariat. Kemudian yang ketiga, kalimat lau seandainya tusta'mal linnadam wa tahassur. Kalimat lau diucapkan sebagai bentuk penyesalan. Sebagai bentuk apa? Penyesalan. Menyesali sesuatu yang telah berlalu. Menyesali sesuatu yang luput darinya. Dan ini juga diharamkan dalam syariat. Karena seorang muslim, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk selalu menatap masa depan. Tidak boleh kemudian menyesali atau terlalu bersedih dengan sesuatu yang telah apa? Berlalu. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya terjadi sesuatu di luar daripada apa yang kau inginkan, engkau menginginkan sesuatu, tapi Allah takdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, fala taqul, maka jangan kau mengatakan seandainya aku melakukan ini dan ini, maka akan terjadi yang seperti ini. Kalau saya tidak melakukan ini, akan terjadi seperti ini. Karena kalimat lau itu membuka pintu syaitan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh penggunaan lau yang dilarang dalam apa? Dalam syariat. Akan tapi di sana ada lau seandainya, ini merupakan perkara yang terpuji. Ya, beliau mengatakan seperti kalimat lau seandainya dipakai untuk sesuatu yang masuk dalam kategori tamanni. Seorang menginginkan sebuah apa? Kebaikan. Contohnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 4 orang yang disebut oleh Nabi SAW dunia milik mereka. Di antara yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala seorang melihat orang lain, Allah SWT anugerahkan kepadanya ilmu, dan Allah SWT anugerahkan apa? Harta. Allah SWT anugerahkan ilmu kepadanya, kemudian dia melihat orang ini mengajarkan ilmunya siang dan malam. Kemudian dia melihat orang lain juga, Allah SWT anugerahkan untuknya harta, di mana dia sedekahkan hartanya siang dan malam. Sedangkan dia melihat, dia tak punya ilmu, melihat orang yang pertama, yang punya ilmu, yang mengajarkan ilmunya setiap hari, sedangkan ia melihatnya, sedangkan ia tidak punya apa? Ilmu. Kemudian dia melihat juga orang lain yang Allah SWT anugerahkan harta, Allah SWT anugerahkan padanya harta, dan dia adalah orang miskin. Orang yang punya ilmu tadi mengajarkan ilmunya setiap hari, dan orang yang punya harta mensedekahkan hartanya setiap harinya, maka orang yang miskin dan orang yang tak punya ilmu ini berkata, seandainya ya, saya memiliki ilmu sebagaimana dimiliki oleh si fulan, maka saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Dan tatkala dia melihat orang kaya yang mensedekahkan hartanya, maka dia mengatakan, seandainya saya punya harta sebagaimana yang dimiliki oleh si fulan, maka saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa." Maka dia mendapatkan pahala dari sisi ikrar niatnya ini, dan keduanya di dalam pahala niat sama. Ini subhanallah, lau punya angan-angan, tapi ingat tamanni di sini bukan sekedar apa? Bukan sekedar angan-angan. Tapi betul-betul jika seandainya benar ditakdirkan oleh Allah sebagaimana diharapkan, dia pasti akan apa? Melakukannya. Dia pasti akan melakukannya. Jadi bukan sekedar kalau saya punya ilmu nanti saya akan ajarkan ilmu saya, bukan sekedar itu, tapi dia tidak punya usaha untuk apa? Tidak punya usaha untuk belajar. Bukan sekedar mengatakan kalau saya punya harta saya akan sedekah, tapi dia tidak pernah bersedekah. Karena angan-angan dengan harapan itu berbeda. Angan-angan itu adalah sesuatu yang dia lakukan sesuai dengan kemampuan yang Allah SWT anugerahkan kepadanya. Kalau seandainya sekedar mengatakan kalau saya punya ini saya akan melakukan, saya punya ini saya akan melakukan, tapi dia punya sesuatu yang bisa dia infakkan, yang bisa dia sedekahkan, dia tidak lakukan, ini sekedar apa? Sekedar angan-angan. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Karenanya kita lihat dan sering kita kaji dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah SAW dalam bab sedekah misalnya, mereka bersedekah sesuai dengan apa? Kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Karenanya kita pernah kaji dalam perang Tabuk misalnya, ada sahabat yang sedekah dengan sedekah yang sangat besar. Seperti siapa? Abu Bakar. Sedekah dengan semua apa? Hartanya. Kemudian ada seperti Umar bin Khattab, sedekah dengan separuh daripada hartanya. Ada Utsman bin Affan, sedekah yang sangat luar biasa. Ya, sedekah yang sangat luar biasa. Sampai tatkala dia bawa kepingan-kepingan emas itu, uang dinar, di hadapan Rasulullah SAW, kemudian meletakkannya di pangkuan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman, apapun yang dia lakukan setelah sedekahnya hari ini. Karena beliau sedekah dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Sampai Nabi SAW geleng-geleng kepala melihatnya, sembari mengatakan ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak ada hal yang akan membahayakan Utsman, apapun yang dia lakukan setelah sedekahnya hari ini. Tapi ada sahabat, karena memang tidak punya kemampuan, dia sedekah sesuai dengan kemampuannya. Ini orang yang mungkin kita katakan kalau dia berangan-angan, dia jujur dalam angan-angannya. Kalau dia punya keinginan lebih besar dari itu, dia jujur dalam apa? Dalam keinginannya. Tatkala dia pulang ke rumah, dia tidak dapati apapun, kecuali satu genggam apa? Kurma. Satu genggam kurma yang dia dapat. Dia tidak punya harta sebagaimana Abu Bakar. Dia tidak punya harta sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Utsman bin Affan. Dia pulang, dia ingin sedekah, kiranya di rumah hanya satu genggam
kurma saja. Ia bawa itu. Ia bawa itu kemudian diletakkan di mana? Di hadapan Rasulullah SAW. Ini baru orang kalau berangan-angan apa? Benar. Kalau dia lihat Utsman bin Affan, dia mengatakan, kalaulah aku punya harta sebagaimana harta yang dimiliki Utsman, aku akan melakukan. Ini orang jujur. Kalau Allah berikan itu, pasti dia akan lakukan sebagaimana dilakukan oleh Utsman. Tapi kalau saat dia duduk, kemudian mengatakan, melihat ke atas, kalau saya punya harta ini saya akan sedekah. Kalau saya punya harta 1 miliar, saya akan sedekah 900 juta. Ya. Dan tidak ada usaha untuk mensedekahkan apa yang dia punya. Ini sekedar apa? Angan-angan. Ya, ini sekedar apa? Angan-angan. Yang benar itu melakukan sesuai dengan kemampuannya, kemudian silakan berniat kalau lebih dari ini saya akan keluarkan lebih. Ini bedanya angan-angan dan keinginan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum maju ke depan, saya dipanggil oleh orang tua kita, tua BKN kita yang kita muliakan. Orang tua kita Bapak Yasin, hafizahullah ta'ala. Dan beliau katakan, coba kalau bisa disinggung terkait dengan sedekah, menyelesaikan pembayaran sajadah kita di masjid ini. Ya, beliau katakan bahwa kebutuhannya kurang lebih 60 juta yang dibayar oleh masjid masih bisa atau ada kemampuan separuhnya yang 30 juta. Jadi kurang berapa? 30 juta. Ini kesempatan. Ini kesempatan besar karena nanti mungkin kalau ketua datang ya, kita akan koordinasi bagaimana teknisnya. Karena sajadah yang diletak di sini, dipasang di sini, siapapun yang sholat di sini, hari ini mungkin yang sholat berapa jumlahnya? Maghrib ini? Kira-kira berapa? 400. Taruhlah 400 ya. 400 sholat maghrib, 400 sholat maghrib di masjid ini. Tatkala antum berperan, mengambil peran di sini, menginfakkan harta antum, maka antum dapat pahala. Sholat 1 kali di sini, sholat maghrib, dan antum dapat pahala karena antum menyiapkan sajadah untuk orang-orang yang sholat. Ya, kemudian ada yang ta'lim, ada yang baca Quran, ada yang berzikir kepada Allah, itu dapat pahala. Selama ini sajadah dipakai, pahala terus apa? Mengalir. Ya, karenanya ini kesempatan. Nanti caranya bagaimana? Ya biasanya mungkin melempar juga boleh ya. Melempar juga boleh, tapi jangan lempar ke saya. Lempar ke depan. Ya. Ya, kalau di zaman Utsman, di zaman Nabi SAW melemparnya pakai uang dirham, uang dinar. Ya, ini kepingan emas. Tapi kalau sekarang kan kertas. Ya kan? Insya Allah kalau kena juga nggak sakit. Ya. Utsman bin Affan kalau kita hitung-hitung berapa infaknya di hari itu sampai T hitungannya. Kemudian Abu Bakar ini kalau dihitung-hitung, karena mereka saat itu punya emas, 1 dinar emas di zaman itu, mata uang 1 dinar itu sama 4,25 gram, emas 24 karat. Jadi kalau dia infak saja misalnya 20.000 dinar, itu sudah berapa? Kalau dia infak 100.000 dinar, itu sudah berapa? Subhanallah, luar biasa mereka. Karenanya kita bukan sekedar berangan-angan, tapi kita punya usaha untuk mendapatkan pahala apa? Pahala besar. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk berperan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Intinya kalimat lau ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Bahkan termasuk bagian daripada ibadah yang dianjurkan dalam syariat. Dan di sini dalam bab ke-56 ini beliau akan menjelaskan kalimat seandainya yang dilarang dalam syariat. Maka beliau bawakan, dalil yang beliau bawakan surat Ali Imran ayat 154. Ali Imran ayat 154 dan Ali Imran ayat 168. Ini berkaitan dengan perang Uhud. Sebagaimana kita singgung tadi, perang Uhud itu terjadi di tanggal 7 Syawal, tepatnya di hari Sabtu. Tanggal 7 Syawal, hari Sabtu, tahun 3 Hijriah. 1 tahun tepat setelah terjadinya perang Badar. Karena mereka kalah di perang Badar, orang kafir kalah di perang Badar, 70 dari pasukan mereka terbunuh dan mayoritasnya adalah tokoh-tokoh besar mereka. Kemudian 1 tahun itu
mereka melakukan gerakan untuk balas dendam. Dan subhanallah, terkait dengan sedekah juga, mereka sampai mensyaratkan untuk mempersiapkan modal perang Uhud itu, yang 1 tahun mereka akan jadwalkan menuntut balas, sampai mereka putuskan di kota Mekah bahwa hasil keuntungan perdagangan mereka itu tidak boleh diambil secara pribadi, tapi diberikan kepada panitia. Subhanallah, ini luar biasa. Semangat mereka untuk masuk neraka ya. Semangat mereka masuk neraka luar biasa. Jadi keuntungan dagangnya tidak boleh diambil. Lalu keuntungan itu diserahkan kepada panitia untuk melakukan perang untuk balas kepada Muhammad dan para sahabatnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Orang-orang kafir, mereka saat itu mereka menginfakkan atau mereka menggunakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiquna, dan itu benar-benar akan mereka lakukan, dan itu terbukti di perang Uhud. 1 tahun keuntungan mereka serahkan kepada panitia untuk menghalangi manusia masuk ke dalam agama Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan mereka akan melakukan itu. Kemudian Allah mengatakan kelak di akhirat, apa yang mereka keluarkan untuk membiayai perang itu, menghalangi manusia dari jalan Allah, akan menjadi penyesalan bagi mereka nanti di hari akhirat. Hingga para ulama mengatakan, kalau seandainya mereka saja mau bersabar, bersemangat, melawan hawa nafsu mereka untuk menggunakan harta mereka di jalan syaitan, di jalan yang pasti akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, kenapa kita tidak bersemangat untuk menggunakan harta kita di jalan Allah, di jalan surga, yang dengannya kita akan masuk ke dalam surga. Setelah 1 tahun mereka mengumpulkan harta yang banyak, kemudian terkumpullah pasukan berjumlah 3.000 pasukan. Maka bergeraklah pasukan ini ke kota Madinah. Semua mereka ingin menuntut balas atas kekalahan tahun yang lalu di perang Badar. Berangkatlah mereka dengan 3.000 pasukan. Informasi keberangkatan mereka sampai kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka Nabi SAW membuat rapat darurat di masjid. Apa yang harus kita lakukan? Ini pasukan besar, 3.000 pasukan. Lebih besar dari pasukan di perang Badar. Perang Badar hanya 1.000. Ini pasukan sangat banyak jumlahnya, 3.000 pasukan. Apa yang mesti kita lakukan? Nabi rapat darurat di masjid. Maka para sahabat terbagi pada 2. Pendapat yang pertama di rapat muncul, kita melakukan sistem perang kota, bertahan di dalam kota Madinah. Kita bertahan di gang-gang sempit, kita bertahan di rumah-rumah, kita bertahan di pertahanan kota. Biarkan mereka masuk, dan mereka tidak tahu bagaimana kota Madinah, kemudian kita buat jebakan dan kita buat mereka kalah di mana? Di perang kota. Karena memang jumlah pasukan yang akan dihadapi kalau perang terbuka itu tidak memungkinkan. Karena jumlahnya terlalu apa? Terlalu banyak, terlalu besar. Dan sebenarnya ini pendapat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri lebih condong dengan pendapatnya. Yang ketepatan pendapat ini diusulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik. Dia ini Abdullah bin Ubay bin Salul berpendapat dengan pendapat ini bukan karena itulah pendapat dari strategi perang yang terbaik, tapi kalau perang kota dia bisa bersembunyi, tidak ketahuan. Ya, dia mumpet, dia bersembunyi di rumahnya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau perang terbuka, terlihat mana Abdullah bin Ubay bin Salul, mana teman-temannya orang munafik. Jadi dia setuju dan mengusulkan pendapat itu karena orang munafik ingin sembunyi. Kelompok yang kedua mengatakan tidak, kita jangan sampai orang kafir itu lebih berani dari kita bertempur. Karenanya kita sambut mereka di luar. Khususnya anak-anak muda yang luput atau tidak ikut di perang Badar. Yang darahnya masih apa? Masih panas. Mereka mengatakan, ya Rasulullah SAW, jangan sampai mereka menyangka bahwa mereka lebih berani dari kita dalam medan pertempuran. Sambut mereka di luar, sekalipun jumlah pasukan mereka lebih banyak. Dan ini pendapat mayoritas. Sehingga akhirnya Nabi SAW mengikuti pendapat yang kedua ini. Maka Rasulullah SAW putuskan, kalau demikian, ayo kita keluar dari Madinah, bersiap-siap. Maka semua sahabat pun bubar dari masjid dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing memakai peralatan perang. Kemudian setelah selesai mereka kembali ke Masjid Nabawi.
Nabi SAW masuk ke rumahnya dan agak lama keluar. Beliau SAW. Para sahabat di luar menunggu. Apa kata mereka? Jangan-jangan Rasulullah SAW itu agak berat mengambil pendapat kita, kata anak-anak mudanya. Buktinya nih, terlalu lama beliau di dalam. Akhirnya terjadi kesepakatan antara para sahabat itu, kalau demikian dah kita batalkan lagi keputusan rapat tadi, kita serahkan lagi putusannya kepada siapa? Rasulullah. Kalau Nabi memang memilih perang kota, kita ikuti. Ya, nggak lama kemudian Nabi keluar, beliau sudah pakai baju zirah beliau, pula pakai senjata, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah SAW, sepertinya kami memaksa Anda untuk mengikuti pendapat kami. Sekarang, apa yang kita putuskan, pendapat kami kembalikan pada Anda, silahkan. Kalau Anda ingin berperang kota, kita ikut. Maka Nabi mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah memakai pakaian perangnya, untuk kembali membukanya sampai Allah putuskan menang atau kalah. Berangkat, kata Rasulullah. Maka kaum muslimin berangkat. Qaddarallah dalam perjalanan. Memang orang munafik sebagaimana kita sebutkan tadi, niatnya itu memang bukan ingin perang. Jumlah sahabat yang berangkat dari kota Madinah bersama dengan Rasulullah SAW untuk ke Uhud, itu jumlahnya 1000 pasukan. Di tengah jalan, 300 munafik bersama dengan pimpinannya meninggalkan kaum muslimin. Apa kata mereka? Muhammad tidak mau mengikuti pendapat kami. Dia hanya mengikuti pendapat anak-anak muda. Pendapat yang tidak ada pertimbangan militer sedikit pun. Ini kita hanya hanya mengantar nyawa saja. Ini bahaya seperti ini. Akhirnya dia pun memisahkan dengan orang munafik sebanyak 300 orang. Kembali kemana? Ke kota Madinah. Para sahabat, tokoh-tokoh Ansar kala itu menghadang Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan, Fulan, jangan engkau hinakan kaummu. Kalaupun seandainya engkau tidak mau membela Nabi, tapi coba kaummu sekarang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Jangan engkau pisahkan, bela kaummu minimal, bela sukumu, bela keluargamu yang akan berperang. Tapi dia mengatakan Muhammad tidak mengindahkan usulan saya. Dia mengikuti anak-anak muda yang tidak tahu strategi perang yang benar itu bagaimana. Kemudian dia pulang. Dengan 300 pasukan. Tinggal berapa? 700. Melawan 3.000. Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat, singkat cerita, terjadilah perang yang bersejarah itu. Terjadi perang yang bersejarah yang pada awalnya subhanallah kalau kita lihat strategi Nabi itu sudah sangat tepat sekali. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau datang di tempat itu lebih duluan orang kafir, tapi beliau bisa memilih tempat yang strategis. Kemudian dengan keahlian beliau sebagai komandan perang, maka beliau letakkan 50 pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di atas pemanah-pemanah handal untuk menghalangi gerakan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sehingga terjadilah perang. Awal mulanya kemenangan seakan-akan sudah di depan mata. Tapi qadarullah, orang-orang para sahabat yang 50 itu menyelisih perintah siapa? Rasulullah SAW. Nabi padahal sudah berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi jangan tinggalkan pos kalian. Tetap berada di atas Jabal Ainain atau Jabal Rumat sampai datang perintahku untuk kalian turun. Kalau tidak ada, sekalipun kalian lihat di bawah burung-burung pemakan bangkai telah mencabik-cabik tubuh kami, apapun yang terjadi jangan kalian turun dari pos kalian sampai aku yang memerintahkannya. Karena memang posisi mereka sangat vital. Posisi mereka sangat vital. Nabi menjaga pasukan kecil ini, 700 pasukan ini, jangan sampai diserang dari depan dan dari belakang. Maka Nabi letakkan mereka di pos yang sangat vital tersebut. Subhanallah, di putaran pertama, orang kafir itu sudah dipukul mundur. Bahkan mereka sudah berlarian, meninggalkan harta-harta mereka, meninggalkan senjata-senjata mereka. Para wanita-wanita yang mereka bawa untuk memotivasi mereka berperang, sudah melarikan diri dengan menjinjing, dengan mengangkat rok-rok mereka sampai terlihat betis-betis mereka. Berlarian semuanya. Sehingga para sahabat kala itu mengatakan, kemenangan Badar tahun yang lalu kembali terulang di Uhud. Pasukan pemanah yang di atas melihat teman-teman mereka yang ada di bawah. Apa kata mereka kepada sebagian yang lain? Sudah selesai, kita sudah menang, ayo turun. Coba lihat tuh, mereka sudah mengumpulkan harta rampasan perang. Ayo kita turun, bergabung dengan pasukan di bawah. Abdullah bin Jubair mengatakan, pasukanku,
Ingat sabda siapa? Rasulullah. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh turun. Ini pesan Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, komandan, itu kalau perang belum selesai. Ini perang sudah selesai. Coba lihat, mereka sudah mengumpulkan harta rampasan perang, pasukan kafir sudah mundur, sudah melarikan diri. Ini sudah selesai perang ini. Abdullah bin Jubair mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah, jangan ada seorang pun yang turun. Tapi tetap tidak digubris perintah beliau, 40 orang turun. Tinggal 10 di atas. Khalid bin Walid, yang tidak masuk ke medan perang, dari jauh dia lihat. Pos inti sudah kosong. Maka beliau pun mengerahkan pasukan berkuda dengan cepat. Dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal, yang akhirnya keduanya masuk ke dalam Islam. Berputar dari belakang pos Gunung Ainain. Dan mereka naik, bahkan mereka membunuh seketika 10 orang di atas. Kemudian mereka berputar dari arah belakang. Sedangkan seluruh pasukan Nabi dan kaum muslimin itu berada di garis depan. Mereka sudah mengejar pasukan apa? Quraisy. Sedangkan yang ada di pos hanya Nabi dan 9 orang sahabat saja. 7 Ansar, 2 orang Muhajirin. Ratusan sahabat di garis depan. Mereka bertempur, mereka mengusir, mereka menawan, mereka mengambil harta rampasan perang. Nabi di belakang hanya dikawal oleh 9 orang sahabat. Maka subhanallah, tatkala Khalid sudah berputar dari arah belakang, Nabi melihat pasukan berkuda di arah belakang, maka tidak ada pilihan bagi Nabi kecuali berteriak dengan keras memanggil pasukan di garis depan untuk kemana? Balik ke belakang. Karena ini genting. Ya, Nabi mengatakan, hamba-hamba Allah, ke belakanglah. Didengar oleh kaum muslimin, tapi jarak mereka jauh. Jadi butuh berapa menit untuk bisa ke pos belakang. Maka pasukan Khalid mendekat. Di sini Nabi SAW bersabda kepada 9 orang sahabat, siapa yang bisa menghalangi mereka, maka dia adalah temanku di surga. Kenapa Nabi menyuruh satu persatu? Ini untuk mengulur waktu. Supaya yang di garis depan bisa bergabung. Maka maju seorang Ansar. Dia bertempur sendirian, mengulur waktu sampai ia gugur. Kemudian Nabi kembali mengatakan, siapa yang bisa menghalangi mereka? Temanku di surga. Maju orang Ansar kedua, maju orang Ansar ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya gugur. Tinggal 2. Tinggal 2. 2 Muhajirin bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dengan Talha ibn Ubaidillah. Dua-duanya ini satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad kehebatannya adalah memanah. Maka dia tidak maju, dia sibuk memanah supaya pasukan ini tidak menyerang Rasulullah SAW. Maka majulah Talha bin Ubaidillah. Dia bertempur, disebutkan dalam sejarah, dengan kehebatan melebihi 7 orang yang sudah gugur. Sampai jarinya pun putus. Tatkala jarinya putus, dia mengatakan, katanya. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau menyebut nama Allah, maka jarimu akan diangkat sedangkan orang bisa melihat. Diangkat ke surga sedangkan orang melihatnya. Sehingga Talha punya gelar, seorang penduduk surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala. Sampai akhirnya kaum muslimin bisa mundur dan mereka pun membuat pagar hidup di sekitar siapa? Rasulullah. Semua serangan dari pasukan berkuda mengarah. Bahkan pasukan yang tadinya lari, tatkala Khalid berteriak, putaran kedua perang dimulai, maka mereka pun balik menyerang kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin diserang dari depan dan dari belakang. Dan tujuan mereka siapa? Rasulullah SAW. Nabi memakai zirah double 2, topeng besi yang hanya terlihat apanya? Matanya saja. Tapi mereka menandai beliau itu dengan suara teriakan pertama tadi. Itulah Muhammad. Itulah Muhammad. Qaddarallah, terjadilah pertempuran, mati-matian di situ, ya. Semuanya menjadi pagar hidup Rasulullah, dan banyak para sahabat yang melarikan diri. Para sahabat sampai ada melarikan diri ke Madinah. Karena kondisinya sangat genting. Ya, sampai di situ Nabi kita yang mulia SAW terluka, kemudian pipi beliau pun dilempar menggunakan batu sehingga pecah, dan pecahan daripada zirah helm beliau itu masuk ke dalam pipi beliau dan mematahkan gigi beliau dan berdarah. Beliau mengusapnya sembari mengatakan bagaimana kaum akan beruntung kalau mereka berani melukai wajah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai akhirnya mereka berhasil, Abdullah bin Khamiyah berhasil membunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala, pembawa panji perang, yang kalau dia memakai helm yang terlihat matanya mirip dengan siapa? Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Khamiyah menyangka dia telah membunuh siapa? Rasulullah SAW. Sehingga dia mengatakan, saya telah membunuh Muhammad. Sehingga serangan pun mengendur. Karena tujuan mereka hanya membunuh siapa? Rasulullah. Kira yang dibunuh siapa?
Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah selesai perang itu, Nabi SAW melihat kiranya 70 sahabatnya gugur. Di antaranya adalah paman beliau siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala. Maka kondisi inilah yang dikatakan oleh orang munafik, mengatakan seandainya. Allah ceritakan dalam surah Al-Imran ayat 154, yaqulun law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Alladzina qalu, surat Al-Imran 168, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Allah SWT berfirman, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan untuk menentukan kebijakan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Tapi Muhammad mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan usulan kami. Ini i'tirad, menentang syariat. Seakan-akan mereka berkeyakinan keputusan mereka lah yang lebih tepat, benar daripada kebijakan dan keputusan siapa? Rasulullah. Di ayat Ali Imran, ayat 168, mereka berkata, alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang munafik ini berkata kepada teman-teman mereka, waqa'adu, dan mereka tidak ikut perang, lau ata'una ma qutilu, seandainya kalian mengikuti usulan kami, niscaya kalian tidak akan terbunuh. Seakan-akan mereka menolak takdir. Kalau kita perangnya di kota, perang kota, sistem perang kota, nggak akan terbunuh teman-teman kita sebanyak itu. Padahal ketentuan Allah kalau sudah dia tentukan, ada tidak yang menghalanginya? Tidak ada. Takdir kalau sudah Allah tentukan, tidak ada seorang bisa menolak takdir tersebut. Karenanya kita sebagai seorang muslim, kalau sudah terjadi sesuatu di luar dari apa yang kita inginkan, kita tidak boleh mengatakan seandainya. Kalau seandainya saya melakukan ini, sebelumnya tidak akan terjadi takdir seperti ini, tidak boleh. Contoh misalnya ada orang ditimpa musibah. Maka ada orang mengatakan seandainya tadi dia tidak keluar rumah, musibah itu tidak akan menimpa dia. Ini tidak boleh. Ini sudah takdir. Kita mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah ditentukan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ini yang nanti berkaitan dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena terbunuhnya 70 orang sahabat di perang Uhud itu, ini bahagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini tidak boleh kita mengatakan seandainya. Ini sudah ketentuan siapa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah membawakan dalil surat Ali Imran 154 dan Ali Imran ayat 168, yang kedua-duanya menunjukkan bahwa kalimat seandainya yang digunakan dalam bentuk tertentu sebagaimana kita jelaskan ini merupakan perkara yang dilarang dalam syariat. Beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa-apa yang bermanfaat bagimu, ya, dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Ini bab berkaitan dengan takdir, ya. Jadi dalam kehidupan kita semua paham bahwa Allah sudah menulis takdir 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bukan sebelum Allah ciptakan kita. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum itu Allah sudah tulis takdirnya di mana? Di lauh mahfuz. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, takdir setiap kita, takdir semua kita, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena takdir itu ditutup oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui takdir. Karenanya apa yang mesti kita lakukan dalam keimanan kita kepada takdir? Nabi SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah kamu dalam mencari kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kamu meyakini bahwa dalam perbuatan itu ada kebaikannya, ada maslahatnya, maka silahkan lakukan. Tapi jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wala ta'jizan, dan jangan pernah engkau merasa lemah. Kita tahu Allah berikan pada kita akal, Allah berikan pada kita keinginan, Allah berikan pada kita kemampuan, kita tahu.
kebaikan dunia dan kita tahu kebaikan apa? Akhirat. Maka lakukan. Kita tahu bahwa salat itu akan membawa kita ke surga. Akan mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang berakal, lakukan apa? Salat agar kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengatakan, ya kalau sana surga dan neraka itu sudah ditentukan, untuk apa saya salat? Bukan begitu. Keimanan yang mesti dikedepankan oleh seorang muslim. Allah berikan pada kita akal, Allah berikan pada kita kemampuan. Dan kita tahu ini jalan surga, ini jalan rahmat Allah, ini jalan ampunan Allah. Nabi mengatakan lakukan dan minta pertolongan kepada Allah SWT. Jangan pernah engkau merasa lemah. Jangan pernah engkau merasa lemah. Sama seperti kebaikan dunia. Kita tahu bahwa rezeki itu tidak didapat kecuali dengan usaha. Maka Nabi SAW katakan lakukan dan jangan pernah merasa lemah. Tapi jangan lupa minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah SWT. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa in asabaka syai'un, jika seandainya engkau ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya, kita ingin sesuatu dalam kehidupan dunia. Kita usaha, kita ingin untung. Kita bisnis, kita ingin untung. Qaddarallah, Allah takdirkan tidak untung. Padahal kita sudah melakukan hal yang terbaik. Dan meminta pertolongan kepada Allah. Tapi takdir Allah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nabi mengatakan, wa in asabaka syai', kalau engkau ditimpa sesuatu yang tidak engkau inginkan, jangan pernah engkau mengatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya aku tidak melakukan ini, maka takdirnya seandainya aku tidak melakukan ini, maka akan yang terjadi tidak seperti ini. Atau sebaliknya. Jangan katakan itu, karena ini sudah berlalu. Tapi ucapkan, qaddarallah wa masya'a, qaddarallah masya'a fa'al. Ini semua ketentuan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Karena seandainya dalam bab ini akan membuka pintu syaitan. Kita akan terus digoda syaitan. Kita akan dibuat oleh syaitan menyesal. Ya bersedih. Dan kita tidak bisa untuk melihat masa depan. Kita selalu dihantui oleh masa lalu. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ketua sudah datang? Hah? Oh, masuk rumah sakit ketua. Syafa'ullah. Jadi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa, karena ketua tidak hadir, mungkin bisa kita langsung apa? Lempar saja ya untuk donasi. Teknis berikutnya nanti insya Allah kita akan cerita dengan ketua. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk menyelesaikan sajadah yang ada di masjid kita ini. Kita persilahkan para jemaah. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.